Ciao. Oke, Dokter Ranti. Halo. Halo dok. Kabar. Baik. Keberapa kali nih kesini? Kita ngobrol berdua begini baru 2 kali. Baru 2 kali. Ini yang kedua. Yang kedua. Semoga tidak yang terakhir ya. Oh iya, semoga sehat-sehat. Mau tahun baru ya? Mau tahun baru, benar sehat selalu. Walaupun di sini katanya nggak jelas ya orang-orangnya yang ada di tempat ini, di ruangan ini khususnya. Oke, Dokter Ranti, thank you udah datang. Ya itu mau tahun baruan harus selalu sehat. Amin. Ya, karena Kamu juga ya? Iya pastinya. Apalagi kita hari ini mau bahas mengenai kanker paru. Agak berat nih ya kanker paru ya penyakitnya. Oh tiba-tiba tertarik bahas kanker paru? Iya begitulah, tiba-tiba blek lewat gitu kan. Iya. Out of sudden muncul gitu Iya ya? tiba-tiba gitu. Nah kanker paru ini dok, kanker itu kan sebuah tumor ganas ya. Katanya gitu. Bener sih. Tumor ganas, untung bener ya. Bener. Tumor ganas yang ya tentunya ada di paru dong gitu ya. Nah dari dokter sendiri bagaimana melihat kanker paru itu? Ya seperti tadi Mas Jerat bilang ya, memang kanker paru itu merupakan salah satu dari keganasan yang ada di rongga toraks atau rongga dada. Jadi ada beberapa keganasan, salah satunya kanker paru. Kemudian ada penyebaran kanker dari tempat lain di paru. Kemudian ada kanker yang memang adanya di rongga mediastinum atau rongga tengah bagian dada kita tuh. Ada rongga namanya mediastinum. Kemudian ada juga kanker dari lapisan yang membungkus paru. Oh, gitu. Paru tuh ada yang bungkus ya? Ada Okay. di situ. Jadi ya memang kanker paru itu salah satu dari keganasan di rongga toraks. Dia adalah kanker yang memang kalau dia primer, memang dia berasal dari sel yang melapisi saluran nafas. Sel epitel kita sebut, epitel saluran nafas. Jadi itu memang kanker paru primer. Kalau yang sekunder artinya dia ada dari tempat lain terus ke paru. Nah, kalau kanker paru ini dulu ya, zaman dulu itu kalau misalnya kita beli rokok gitu ya, ada bungkus rokok, belakangnya tuh ada tulisan tuh. Sampai sekarang masih, malah gambarnya tambah serem nggak sih? Tapi kalau sekarang kan cuma merokok membunuhmu, that's it, gitu. udah kan. Tahu banget ya, padahal nggak ngerokok loh. Jebakan Batman loh. Jebakan Batman ya. Ya kalau sekarang kan merokok membunuhmu, tapi kalau zaman dulu kan ada yang berbahaya, menyebabkan kanker paru, kehamilan dan janin, seperti itu kan. Penyebabnya tuh dok, penyebab dari si kanker paru ini apa sih? Ya selain merokok tadi lah gitu ya. Ya memang sampai saat ini kita bilangnya penyebabnya multifaktorial. Jadi ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kanker paru. Dan rokok merupakan salah satu penyebab utama. Walaupun bisa juga disebabkan oleh hal-hal lain. Ya faktor genetik atau keturunan belum bisa disingkirkan juga. Itu punya peranan penting juga. Kemudian paparan terhadap zat-zat karsinogenik lainnya. Kalau dari rokok kan tembakau jelas tuh ya, memang zatnya bersifat karsinogenik, bukan cancer gitu atau kanker. Dan ada juga zat-zat lain gitu, misalnya paparan radiasi gitu. Atau zaman dulu kita genteng mungkin di Indonesia masih banyak yang terbuat dari asbes gitu. Itu salah satu faktor risiko. Jadi paparan terhadap zat-zat yang bersifat karsinogenik dan paparannya terjadi terus-menerus berulang-ulang gitu. Jadi kayak ngerokok kan berulang-ulang gitu. Betul. Jadi itu merupakan salah satu faktor risiko penyebab utama terjadi kanker paru. Nah rokok ini selain bikin kanker paru, kantong kering juga ya dok? Kamu kali. Enggak. Saya tidak. Oh iya. Saya tidak merokok. Lolos dari jebakan Batman. Mohon maaf. Oke. Seru ya kalau kita ngomongin kanker paru, itu sangat luas sebenarnya dok ya. Nah, yang pernah kita ketahui bahwa kalau misalnya kanker paru itu, seorang pasien yang mengidap kanker paru itu ditandai dengan ada batuk. Batuk berulang, ya kan. Tadi juga sempat baca-baca katanya ada yang sempat bercak berdarah gitu. Nah, apa yang membedakan ya dok? Paling utama lah gitu. Ini saya batuk biasa, ini saya kanker paru begitu. Ini dia salah satu salah satu hal yang menyebabkan kanker paru ini agak sulit juga terdeteksi kalau dia di tahap-tahap atau stadium awal gitu. Karena biasanya dia nggak menimbulkan gejala.
Oke. Gitu. Biasanya ketika dia sudah menimbulkan gejala, pasien punya keluhan, itu kalau dia sudah staging lanjut justru gitu. Dan ya tergantung keluhannya, tergantung organ apa yang dikenai. Nah, khusus untuk kanker paru, kalau dia memang sudah sampai ke saluran nafas gitu ya, biasanya batuk gitu, batuk kronik yang tambah lama tambah berat misalnya. Parah lah. Iya, gitu terus ya. kalau dia ukuran tumornya membesar, keluhannya tentu sesak nafas yang juga tambah lama tambah berat gitu. Terus kalau dia ada di saluran nafas menyebabkan perdarahan, ya kadang batuk bercak darah sampai batuk darah yang agak banyak juga bisa gitu. Atau bahkan kadang misalnya keluhannya nyeri di dada yang nggak jelas penyebabnya apa gitu. Bahkan juga justru ketahuannya dari organ lain dulu nih, misalnya dia kanker paru. Tapi udah nyebar misalnya ke hati gitu atau ke otak, bisa aja pasiennya masuk dengan keluhan gangguan kesadaran, misalnya kejang. Jadi tergantung organ apa duluan nih yang terkena gitu. Bahaya juga ya, karena diam-diam menghanyutkan ini kanker paru ya, gejalanya. Ya, dari data yang ada sih ini termasuk salah satu kanker yang angka kematiannya cukup tinggi. Yaitu tadi kenapa angka kematiannya cukup tinggi, karena ketahuannya biasanya udah late staging, udah tahap-tahap akhir, sehingga tentu saja penanganannya nggak optimal gitu. Dikatakan sudah terlambat begitu ya. Beda dengan kanker lain ya, misalnya yang jelas dia, atau misalnya kalau perempuan nih kanker payudara, kalau dia rajin meraba gitu ya, megang tuh teraba kan ada benjolan. Nah, kalau paru gimana mau ngerabanya ya kan? Mungkin ya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya susah gitu. Apalagi di Indonesia nih. Di Indonesia kan tidak semua lapisan masyarakatnya punya kebiasaan melakukan medical check up rutin. Iya. Kalau di luar negeri mungkin udah lebih rutin ya. Kalau kita paling hanya segelintir lapisan masyarakat yang jelas kerja di kantor ada medical check up rutin. Yang kalau kayak gitu masih mungkin dia ketemu di tahap-tahap awal tuh, gitu. Jadi belum ada gejala, tapi kok gambaran ada misalnya foto ronsennya gitu, foto toraksnya itu ada gambaran kelihatan ada yang nggak lazim, ada gitu. aneh lah ada gitu yang ya. Normal gitu. Nah, jadi itu bisa di follow up lebih lanjut. Iya. Ya kalau misalnya di luar negeri ya itu katakanlah MCU itu sesuatu yang rutin gitu. Kalau untuk kita kan enggak ya. Tapi ya ini kita bukan bermaksud untuk menakut-nakuti sahabat Premier. Cuman Dokter Anti ini berusaha untuk mengedukasi sahabat Premier supaya justru jangan khawatir nih sama kondisi kanker paru seperti itu. Supaya tahu nih lebih awal bagaimana ya dok ya. Ya membiasakan pola hidup sehat dan sama aware sama kesehatan kita sendiri gitu. Jadi ya medical check up kalau bisa rutin ya. Apalagi kalau merasa punya faktor resiko ya tadi salah satunya misalnya genetik, punya keturunan, ada riwayat keganasan atau kanker apapun di dalam keluarga gitu, artinya kita punya bakat genetik yang diturunkan, punya bakat lebih mudah terkena kanker gitu ketimbang orang yang nggak ada faktor genetiknya gitu. Ya itulah makanya bakat nyanyi aja, jangan bakat kanker deh ya. Jangan sampai. Tapi kan itu kita nggak bisa. Oh iya dong, jelas. Nolak, ya. Jelas ya. Nah, apa yang dokter lakukan untuk menangani pasien-pasien kanker paru? Yang jelas kita mesti menegakkan diagnostik dulu nih. Diagnosisnya harus tegak benar ini memang kanker paru. Kemudian selanjutnya adalah menentukan jenisnya. Jadi udah tahu ini kanker paru, staging berapa, karena itu menentukan pengobatannya. Kalau stadium 1-2 dia masih operable atau bisa dioperasi. Kalau udah di atas itu berarti dia udah non operable, berarti pilihannya lebih terbatas nih. Mungkin pernah dengar ya kayak kemoterapi, radioterapi gitu, atau terapi target gitu. Nah, jadi tegakin dulu diagnosisnya, ini staging berapa, kemudian jenisnya. Jadi harus tahu jenisnya langsung, karena kan kanker paru juga kan ada beberapa jenis. Dan jenis itu menentukan dia mau misalnya kemoterapi ini udah stadium lanjut ya, mau kemoterapi yang jenisnya kemoterapi apa yang cocok gitu, karena tiap jenis dia punya tingkat untuk pengobatannya yang sesuai, itu tergantung jenisnya. Jadi emang tergantung dari stagingnya ya. Tetap harus ke dokter dulu, memeriksakan diri secara fisik. Karena banyak nih komentar-komentar yang bertanya bahwa apa yang harus saya lakukan ketika saya begini. Yang mau pasti adalah ya dokter harus menegakkan diagnosis dulu ya dok ya. Berarti harus konsultasi secara fisik kepada dokter terkait gitu kan. Tergantung sakitnya apa, kan seperti itu. Ya biar nggak
biar nggak telat ya. Kadang-kadang kita masih ntar dulu malah justru takut gitu, atau mau cari alternatif lain. Kadang-kadang kan seperti itu. Obat gitu. herbal lah. Dan ya, sebagainya. tapi sepanjang itu sudah ada bukti ilmiahnya sih silakan aja. Namanya orang usaha ya. Tapi kan kayak kedokteran udah jelas ini ada bukti ilmiahnya gitu. Ya worth to try ya, harusnya dicoba. Betul. Lah. Dan ini juga usaha pengen sembuh kan. Betul. Dan gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, betul nggak? Iya kan dok ya. Oke dokter, cukup sekian. Dan terima kasih. Kayak undangan ya. Nggak nyanyi dulu. Oh enggak. Aduh, pokoknya stay safe ya. Apalagi kita mau tahun baruan gitu kan. Melihat cuaca akhir-akhir ini. Jaga kesehatan. Iya, jaga kesehatan itu yang penting. Cukup menggembarkan ya. Cuaca kita akhir-akhir ini ya. Iya, terus hujan badai gitu ya. Hujan badai katanya. Betul. Terus kita nggak work from home nih. Kita work from hospital ya WFH-nya. Yes, WFH-nya from hospital. Oke, Dok. Sampai ketemu lagi thank you. di kesempatan lain ya. Oke. Happy New Year ya. Selamat tahun baru. Ciao.